Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, si manis, si cantik, si imut ini, Najwa Septiani Amanda Putri. Teman-teman, pernah lihat tidak sebuah kejadian fenomenal yang sering kita alami pada kehidupan sehari-hari? Padahal kejadian itu tidak terduga oleh kita sendiri loh. Atau kita sebut, hah, kok bisa sih kejadian itu terjadi? Oke, mari kita belajar bersama-sama ya. Sebelum kita belajar bersama-sama, teman-teman jangan lupa dulu ya like dan komen dan subscribe channel aku ini, biar aku selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas pada kehidupan ini. Oke. Teman-teman, tahu tidak kenapa hal ini atau fenomena ini dapat terjadi? Pusaran air di wastafel dapat dikategorikan sebagai discrete event yang menarik loh. Kenapa? Karena ketika air mengalir keluar dari wastafel, terkadang dapat membentuk pusaran air yang kuat dan stabil, mirip dengan tornado mini. Lalu, pusaran air di wastafel dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena adanya aliran air yang cepat, yaitu ketika air mengalir keluar dari wastafel dengan kecepatan tinggi dapat membentuk pusaran air yang kuat. Yang kedua, bentuk wastafel. Bentuk wastafel yang melengkung ini atau memiliki sudut tertentu dapat mempengaruhi aliran air dan membentuk pusaran. Yang ketiga, gravitasi. Gravitasi dapat mempengaruhi aliran air dan membentuk pusaran ketika air mengalir keluar dari wastafel. Nah, pusaran air di wastafel dapat menjadi contoh untuk discrete event yang menarik untuk dipelajari dan dipahami, terutama dalam konteks fisika dan dinamika fluida. Teman-teman, pernahkah kalian melihat air di bak mandi berputar-putar ketika kalian membuka saluran pembuangan? Itu seperti pusaran air kecil loh. Nah, di laut ada juga pusaran air yang besar dan kuat. Pusaran air di laut terbentuk ketika air laut bergerak dengan cepat dan berputar-putar. Ini bisa terjadi karena arus laut atau gelombang laut yang kuat loh. Bayangkan ya, ketika seperti kamu melemparkan batu ke dalam air, airnya akan berputar-putar dan membentuk pusaran air kecil. Di laut, pusaran airnya lebih besar dan lebih kuat karena air lautnya lebih banyak dan bergerak lebih cepat. Pusaran air di laut bisa mempengaruhi kehidupan laut seperti ikan, hewan lainnya. Mereka harus beradaptasi dengan arus laut yang kuat untuk bisa bertahan hidup. Nah, pusaran air di laut ini adalah salah satu contoh dari discrete event yang terkait dengan fenomena alam. Pusaran air di laut dapat terbentuk karena beberapa faktor, seperti yang pertama adanya pertemuan arus laut, yaitu ketika dua atau lebih arus laut bertemu dapat membentuk pusaran air yang kuat dan berputar-putar seperti ini. Kedua, gelombang laut, yaitu ketika gelombang laut bertemu dengan arus laut atau bentuk pantai dapat membentuk pusaran air yang kuat dan tidak terduga. Yang ketiga, topografi dasar laut. Bentuk dasar laut yang tidak rata atau memiliki fitur tertentu dapat mempengaruhi aliran air dan membentuk pusaran. Nah, fenomena ini atau kita sebut pusaran debu di jalan dapat dikategorikan sebagai discrete event yang menarik loh, yaitu ketika angin bertiup dengan kuat di jalan dapat membentuk pusaran debu yang kuat dan berputar-putar, mirip dengan tornado mini. Pusaran debu di jalan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor loh, yaitu yang pertama adanya angin kencang. Ketika angin bertiup dengan kuat dapat mengangkat debu dan membentuk pusaran loh. Yang kedua, bentuk jalan. Bentuk jalan juga menjadi faktor pusaran debu, yaitu ketika bentuk jalan yang lurus atau memiliki sudut tertentu dapat mempengaruhi aliran angin dan membentuk pusaran debu. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Nah,
kondisi lingkungan ini yaitu ketika seperti kekeringan, nah seperti di atas nih kekeringan, atau keberadaan debu yang banyak dapat mempengaruhi pembentukan pusaran debu. Nah, setelah melihat fenomena tadi, apakah kamu tahu apa sih discrepant event itu? Discrepant event adalah fenomena atau eksperimen yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau prediksi di awal, sehingga memicu kita rasa ingin tahu dan memotivasi untuk memahami lebih lanjut loh. Discrepant event seringkali digunakan dalam pembelajaran untuk memicu diskusi, penyelidikan, dan pemahaman konsep yang lebih dalam. Ciri-ciri discrepant event, yang pertama adanya hasil yang tidak terduga. Yang kedua, memicu rasa ingin tahu. Yang ketiga, memotivasi untuk memahami lebih lanjut. Dan yang keempat, dapat memicu diskusi dan penyelidikan. Halo teman-teman. Oke, mari kita mulai dengan eksperimen kita yang tadi kita pelajari di awal tentang fenomena alam yang kita akan tunjukkan dengan eksperimen kita ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah botol yang diisi dengan air biasa atau air keran. Nah, di sini ada sabun cuci piring, ada 1 sendok, dan ada 1 bungkus cuka. Oke, kita buka dulu ya cukanya. Oke, mari kita mulai eksperimennya. Kita buka tutup botolnya. Kita tambahin 1 sendok saja. Kita tambahin cukanya. Dan kita tutup. Ketika cairan cuka dan sabun dikocok-kocok, dapat menghasilkan pusaran air yang mirip dengan tornado mini. Ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, perbedaan densitas. Cuka dan sabun memiliki densitas yang berbeda, sehingga ketika dikocok, cairan tersebut dapat membentuk pusaran. Kedua, tegangan permukaan. Sabun dapat mengurangi tegangan permukaan air, sehingga memungkinkan cairan untuk bergerak lebih bebas dan membentuk pusaran. Ketiga, gerakan vortex. Ketika cairan dikocok, dapat terbentuk gerakan vortex yang menyebabkan cairan berputar-putar dan membentuk pusaran. Pusaran air yang dihasilkan dapat mirip dengan tornado mini karena adanya gerakan vortex yang kuat dan stabil. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya fenomena sementara dan tidak sama dengan tornado sebenarnya. Oke teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan hasil eksperimen saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.